FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan, Anda pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada untuk sore hari ini. Senang sekali kembali bersama dengan saya Ozi yang akan menemani Anda hingga nanti jam 4 di program Ziul, prediksi dan ulasan sepak bola. Tentu saya tidak sendirian, ada juga Bung Dirham yang menemani kita. Selamat sore Bung Dirham. Ya, selamat sore Ozi. Kabar sehat Bung? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di minggu ini sebenarnya banyak pertandingan yang bisa kita bahas, Bung. Ya. Tapi sebelum kita bahas untuk review pertandingan di Liga Eropa sana, kita akan membahas terlebih dahulu berita yang masih hangat-hangatnya, yaitu Ballon d'Or yang ke-2021, Bung. Nah, ini banyak terjadi pro kontra kenapa La Pulga yang mendapatkan Ballon d'Or di 2021 Iya. ini. Di mana Lionel Messi berarti ini mendapatkan yang ketujuh, Bung ya? Iya. Ballon d'Or yang ketujuh. Jadi banyak suara-suara sumbang ya Ya. berkaitan pemberian Ballon d'Or. Jadi seperti kehilangan ruhnya. Dan bila dilihat Messi kemarin di Barcelona sebelum pindah ke PSG juga tidak menggapai gelar juara. Trofi ya. Tapi justru Real Madrid ya misalnya. Kalau bila dibandingkan dengan Lewandowski misalnya yang dia punya ya prestasinya menonjol walaupun Liga Champion itu diraih oleh Chelsea tapi betul. Lewandowski Selalu on fire ya? Ya lebih sebenarnya dari awal lebih diunggulkan. Kalau Ronaldo memang kepindah di Juventus juga tidak mengangkat Juventus. Kemarin yang juara justru Inter. Iya, iya. Nah, banyak pemain-pemain dunia yang mantan pemain juga. Iya. Walaupun dia dibela oleh Xavi bahwa Ballon d'Or penghargaan untuk Messi adalah sebuah keadilan kata Xavi. Tapi Iker Casillas melihat bahwa ini penganugerahan ini seperti kehilangan ruhnya untuk tahun ini. Jadi memang La Pulga belum memperoleh gelar apa, maksudnya di PSG apalagi ya. Baru ya. Baru dan bukan baru berapa kali mencetak gol kan bisa dihitung ya. Yeah. Bukan misalnya oke, PSG menjadi pimpinan klasemen misalnya ya. Tapi kalau dibanding Chelsea misalnya atau Manchester City ya, dua klub Inggris yang kemarin sama-sama masuk final di Liga Champion. Ya itu saya nggak tahu pertimbangannya apa. Mungkin jadi terinfeksi COVID semuanya. Bisa jadi ya. Ya, jadi ini baru kali ini ada kontroversi. Kalau kemarin Ronaldo beberapa tahun lalu ketika di Madrid memenangkan itu ya memang dia sudah pantas ketika dia mengangkat Madrid juara Liga Champion misalnya. Dan itu spektakuler. Kemudian Messi sebelum-sebelumnya gelarnya memang luar biasa. Memang karena Barcelona juga pada waktu itu prestasinya juga lagi naik gitu. Nah, ini sekarang lagi disorot. Kenapa sih kok seperti itu? Nah, itu seperti mengurangi nilai dalam penghargaan Ballon d'Or ini ya. Iya. Nah, di mana pada untuk istilahnya menghibur dari Lewandowski sendiri, FIFA juga memilih Lewandowski sebagai penyerang terbaik begitu Bung Dirham ya? Ya, mungkin tombo kelo. Tombo kelo bahasa saya. Betul. Nah, di FIFA itu ada yang namanya penghargaan untuk penyerang terbaik, ada juga kiper terbaik Bung Dirham. Tetapi kenapa nggak ada di situ sebagai midfielder terbaik, back terbaik? Dari sekian banyak posisi ya, 11 posisi misalnya. Ya, mungkin pemain-pemain kunci kali ya. Tapi Beckenbauer ya pernah juga sebagai pemain terbaik ya. Beckenbauer ya. Franz Beckenbauer. Dia pemain belakang, tapi dia pemain kunci, libero. Iya. Jadi jarang kalau Diego Maradona udah kelihatan banget jelas. Misalnya Pele misalnya. Tapi jarang misalnya Daniel Passarella dari Argentina misalnya, pemain belakang yang jarang sekali ya mungkin pilihannya hanya beberapa karena mereka mungkin punya kriteria ya kenapa yang dipilih itu gitu. Iya. Padahal kalau kita tahu bahwa sepak bola ini kan satu kesatuan tim ya. Iya, satu kesatuan tim, ada sepak bola pria, ada sepak bola wanita gitu kan. Nah,
terlepas dari apapun, saya kira memang Ballon d'Or itu untuk diri pemain, bukan saya kira walaupun klub ada yang dapat juga ya. Iya. Tapi jauh lebih besar seandainya sekarang kan kapitalisme dalam dunia sepak bola kan sudah kelihatan sekali. Dan itu ya dianggap untuk pribadi pemain, walaupun itu grade-nya sedikit menaikkan di pemain itu menjadi pemain kepercayaan, kemudian bisa jadi kontraknya dengan perusahaan pengiklan ya. iklan naik ya. Tapi kan mungkin belum tentu dia mengangkat klub. Artinya klubnya bisa berprestasi gitu ya. Prestasi. Karena kan semuanya bergantung kepada ketika klub itu berprestasi, maka uang akan datang dengan sendirinya. Betul. Nah, itu value sepak bola dalam kapitalisme sekarang ya. Seperti itu. Baik. Nah, kita tinggalkan dulu Lionel Messi dengan Ballon d'Or-nya yang ke-7, Bung Dirham. Kita beralih ke Liga Inggris. Di mana ini menjadi kabar gembira juga buat fans MU, Bung Dirham. Akhirnya Ole out juga ya. Iya. Dan sekarang digantikan sama Ralf Rangnick. Tapi siapa dia, Ralf Rangnick nih, Bung? Rangnick yang saya tahu itu sebelumnya memang dia menangani Hoffenheim. Boleh dikata itu kalau misalnya ini gengsi juga ya. Gengsinya begini. Thomas Tuchel sama Klopp itu adalah dia sempat menimba ilmu dari Rangnick ya. Rangnick. Jadi ini MU nekok ke gurune gitu. Gurune sisan. Kenapa? Ya Tuchel waktu misalnya di Stuttgart atau di Dortmund misalnya ataupun Klopp di Dortmund. Itu Hoffenheim yang ditangani Rangnick pernah mengalahkan mereka. Mengalahkan jadi Klopp dan ini Tuchel ya. Salah satu pilihan. Kalau saya katakan orang gelem kalah misalnya. Jadi secara gengsi itu, kia gurune ki. Orang main-main. Jadi yang didatangkan itu gurunya. Dua pelatih yang sedang naik daun. Memang pelatihan Jerman ini dalam dunia kepelatihan sedang naik daun nih. Kita bisa membayangkan Klopp, kemudian Thomas Tuchel di Chelsea, Klopp di Liverpool. Dua klub yang sama-sama punya kans merebut Liga Champions tahun ini dan juga Liga Inggris. Chelsea udah jelas dia sekarang di papan atas. Ya, walaupun dikuntit oleh Manchester City dan Liverpool. Tetapi Manchester United setelah Ole ini dan kemarin ketika ditangani oleh Michael Carrick itu sedikit ada perubahan memang. Cukup bagus ya, Bung ya. Ya lumayan lah. Mereka bisa menaklukkan Arteta gitu. Padahal semua orang was-was. Jangan-jangan Liverpool kalah lagi. Kalau sampai kalah kan MU ya. Dan Sancho mulai dimainkan. Jordan Sancho. Dan terbukti keberadaan Sancho bisa menyumbang gol melawan Villarreal dan kemarin juga menjadi salah satu kreator serangan waktu melawan Arsenal juga. Jadi ini tanda-tanda Sancho akan kembali ke permukaan. Tapi ya mudah-mudahan begitu ya. Karena kan ini nanti ganti pelatih, saya kira nanti akan ada penyesuaian strategi. Betul. Siapa? Tapi yang paling disorot adalah apakah Ronaldo akan out dengan keberadaan Rangnick, kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat track recordnya Rangnick, memang dia lebih menyukai pemain-pemain muda, Bung. Ya seperti itu. Bisa jadi nanti juga ada banyak pemain, misalnya yang dari Uruguay siapa strikernya? Cavani, ada kemungkinan juga bisa seperti itu digeser. Kemungkinan pemain-pemain justru Greenwood, Rashford itu yang akan McTominay itu yang akan ditampilkan ya. Karena masih banyak sebenarnya pemain-pemain potensial MU, cuman memang banyak pengamat sepak bola yang mengatakan bahwa Solskjaer itu miskin strategi, sehingga membuat MU harus stagnan ya. Kemarin terpuruk sekali. Dan ditambah keterpurukan itu akhirnya Solskjaer harus out. Nah, itulah pertimbangan-pertimbangan dari manajemen MU. Kenapa Rangnick? Sebenarnya Rangnick ini kan sangat senior sekali. Mungkin umurnya 60-an ya, lebih di atas. Jadi
ada kemungkinan juga pelatih di usia itu lebih Pemikirannya lebih matang mungkin ya. iya lebih bukan bisa iya lebih matang ya seperti Arsene Wenger, tetapi Ya. mungkin harganya juga Oh ya, le otomatis ya. lebih hemat ya harganya. Lebih ekonomis. Iya, Iya, betul. karena kan berbeda kalau misalnya Tuchel dan Klopp ini lagi di puncak-puncak karirnya gitu. Mahal-mahalnya mungkin Iya, ya. lagi mahal-mahalnya. Iya, tapi kalau kita lihat juga Rangnick ini jarang sekali melatih tim-tim besar Bung Dirham Iya, ya. memang belum. Tapi ketika dia melatih Hoffenheim tahun 2016 itu, dia membuat gebrakan bisa menaklukkan Bayer, Ya. bisa menaklukkan Dortmund ya dalam satu kali pertandingan. Walaupun itu mungkin belum Tidak menjadikan, penentu ya. tapi Hoffenheim waktu itu cukup diperhitungkan ya di Bundesliga. Baik. Dan kita nanti juga akan ngomongin soal Bundesliga Bung Dirham, di mana pada minggu ini di Bundesliga ada El Clasiker ya, Iya. antara Borussia Dortmund versus Bayern Munchen. Selain itu juga ada laga big match lagi di Serie A, yaitu AS Roma versus Inter Milan. Kita akan bahas setelah yang satu ini, jadi pastikan masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik. Kembali lagi untuk program Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola di edisi hari ini. Terima kasih juga yang sudah bergabung Pak Cipto di Wiradesa, matur nuwun ya. Untuk kawan-kawan yang lainnya juga masih kami tunggu untuk atensi Anda baik melalui SMS maupun WA di 0855 Dan malam nanti Bung Dirham kita akan ada laga big match. Yang pertama kita akan bahas adalah di Bundesliga ya, Liga Jerman, ada El Clasiker. Borussia Dortmund versus Bayern Munchen jam setengah 1 dini hari nanti. Kalau kita lihat klasemen sementara mereka berurutan Bung. Iya. Ada di Selisihnya posisi juga pertama. sedikit ya. Cuman 1 poin. Nah, sekarang main akan di kandang Dortmund. Nah, seperti apa sih nanti peluangnya yang akan terjadi, Bung? Ini kan klasikal baru ya. Kalau dilihat dari sisi kepelatihan, kalau Hansi Flick ya, pelatih sebelumnya, wah sudah hebat itu, sulit sehingga dia ditarik ke timnas. Nah, ini penggantinya adalah Julian Nagelsmann. Yeah. Dia pelatih muda yang umur di bawah 30 itu sudah memimpin klub, saya lupa nama klubnya. Terus umur 33 dia pegang Hoffenheim. Yeah. Dan sekarang dia pegang sebagai pelatih termuda mungkin ya. 34 tahun. Iya, sekarang dia pegang Bayern Munchen. Klub besar, Bung. Dan dia pelatih yang saya lihat baru kali ini ya, maksudnya mungkin ada juga yang lain tapi saya nggak tahu. Jadi pelatih yang memadukan pengetahuan dengan IT, dengan teknologi informasi. Jadi setiap pertandingan itu dia pantau dengan beberapa kamera, mungkin sampai 5 kamera, dan bahkan dengan drone. Ada timnya khusus yang mengenai megang kamera ya, yang khusus untuk multimedianya dan lain-lain. Dan dia yang membuat video segala macam. Nah, kemudian video itu setelah dilihat mungkin di editing, nah di situ langsung disajikan misalnya kelemahan ataupun kelebihan dari taktik yang diterapkan oleh Julian Nagelsmann. Nah, itu Bayern Munchen, kenapa manajemen Bayern Munchen memilih Nagelsmann itu salah satunya itu. Mungkin saya baru kali ini melihat pelatih besar dengan menggunakan sistem, walaupun semuanya pakai teknologi, tetapi dia punya tim khusus gitu, tim media yang dia bisa ngambil. Oh, ini bagaimana ini kalau kekurangannya misalnya crossing, finishing touch. Nah, langsung bisa dievaluasi ya. Langsung bisa dievaluasi dan bagaimana jadi pemain melakukan kesalahan itu terpantau. Dan ada upaya-upaya perbaikan dari pemain untuk terutama permainan, dan ini Lewandowski sangat bersemangat sekali dengan pelatih ini. Nagelsmann. Ya. Dan banyak sisi lain ya. Dia juga banyak faktor non teknis yang dia pergunakan untuk menangani tim ini. Misalnya juga dari psikiater segala macam itu udah pasti. Tapi penggunaan teknologi ini saya baru melihat ya. Dan dengan pelatih baru juga
nanti berhadapan dengan Marco Rose Terus ya. ya. Pelatih Sama-sama baru Dortmund, mereka ya. sama-sama baru, tentu akan menarik pertandingannya untuk sebagaimana akankah pertandingan ini menaikkan grade masing-masing pelatih, Iya. tentu. Aha. Nah, memang Dortmund seringkali dalam sebelum-sebelumnya baik ditangani oleh Tuchel maupun oleh Klopp misalnya, itu seringkali kalah ya. Ya. Kalah dengan Bayern Munchen ya. Ya. Karena Munchen ini klub yang kaya yang selalu membajak pemain. Jadi pemain ini wah paling menonjol ya sudah ambil. Iya. Jadi tapi sedikit sekali dia menggunakan pemain asing ya kalau dilihat Munchen sekarang ya dibanding sebelumnya. Iya, lebih Banyak banyak kan Jermannya pemain ya. nasional Jerman sendiri gitu. Pemain Jerman nasional Sané misalnya dia di Manchester City menonjol kemudian di masuk timnas, nah langsung dipegang Rekrut. langsung. Nah, itu kelebihan dari Bayern Munchen sehingga mereka selalu merajai, mungkin jarang terjadi juara oleh Dortmund ya, paling-paling di DFB Pokal misalnya Bayern Munchen bisa saja kalah. Tapi untuk liganya sangat sulit ditaklukkan ya. Nah, itu salah satu kelebihan Munchen. Nah, bagi Marco Rose ini tantangan. Akankah dulu klub ini sama-sama pernah berhadapan di Liga Champions ya. Waktu Jurgen Klopp dengan pelatih Munchen sebelumnya ya, sebelum Guardiola itu. Superioritas dari Bundesliga ini ada pada dua klub ini. Dan mereka kalau Dortmund sebelumnya selalu bisa mengangkat pemain-pemain muda. Nah, sekarang justru Munchen ya banyak pemain-pemain muda yang muncul, yang bahkan sekarang itu menjadi menggantikan senior mereka di tim nasional. Nah, ini Jerman sekarang itu banyak mayoritas Munchen ya mayoritasnya. Itu salah satu kelebihan. Sehingga ini menarik. Thomas Muller yang sangat sudah dinilai sudah senior, kemudian Lewandowski tapi senior tapi masih luar biasa. Ini mereka didukung oleh para pemain-pemain muda. Bahkan kita kalau dulu mesti Arjen Robben, terus pemain selalu yang senior ya. Sekarang sudah berganti. Dortmund sudah meninggal, Bayern Munchen sudah meninggal. Banyak pemain-pemain muda yang diangkat banyak dan mereka cepat sekali. Artinya adaptasinya. Ketika senior itu menghilang, penggantinya itu justru langsung dan mereka langsung juga akhirnya berkiprah di tim nasional sehingga membuat jam terbang mereka itu semakin hebat ya. Sementara Dortmund memang musim ini ya sebenarnya baik juga ya, tetapi akankah kekuatan Dortmund ini bisa mengalahkan Munchen? Ini hal yang sangat sulit menurut saya. Munchen tetap menjadi sebuah tim yang sangat diunggulkan dalam partai klasikal ini. Ya, dan kehadiran Julian Nagelsmann dengan teknologi barunya ini bisa dibilang cukup efektif, Bung Diram ya. Ya mudah-mudahan ya, walaupun sepak bola bukan matematika ya, ataupun bisa, tapi itu sedikit banyak membantu evaluasi bagaimana meramu sebuah strategi, bahkan video tim lawan pun dipelajari ya. Terus kekuatan tim lawan itu juga disadap, diamati bagaimana nanti strategi menghadapi Dortmund. Tapi mungkin suatu saat dia ini bayangan saya mungkin dia akan menggunakan dunia misalnya satelit ya, mungkin untuk memantau perkembangan latihan tim lawan misalnya. Strategi mungkin bisa mengarah seperti itu di kemudian hari. Karena sepak bola ini sangat besar sekali yang dipertaruhkan, bukan hanya sebuah nama klub ya, tapi seluruh kota itu. Dortmund misalnya dengan keberadaan klub Dortmund ini mengangkat dunia pariwisata kota misalnya. Kalau misalnya ada pertandingan dengan tim besar, otomatis banyak yang datang ke sana misalnya begitu.
Baik, dan laga nanti malam itu menjadi pembuktian ya siapa nanti akan menjadi pemuncak klasemen sementara di Bundesliga. Kita tinggalkan Bundesliganya Bung Diram, kita akan Ya, beralih ke AS Roma, ke Serie A. AS Roma nanti akan menjamu Inter Milan di mana juga akan tersaji dini hari nanti jam 12 malam. Nah, kalau kita lihat di klasemen sementaranya AS Roma ini masih di bawah Inter Milan. Inter Milan di posisi ketiga, AS Roma di posisi kelima, tapi jarak poinnya cukup jauh Bung Diram, 34 banding 25. Nah, nanti strategi apa sih yang akan ditampilkan Mourinho di laga nanti Bung Diram? ya, Mourinho itu melawan bekas klubnya nih. Nah, Inter ya betul. Ya, di saat Inter mungkin hanya satu periode, tapi Mourinho mengangkat Inter juara champion Betul. waktu itu ya. Aha. Nah, ini sangat berbeda. Simone Inzaghi kalau dilihat grafiknya, Inter dalam 10 pertandingan menang terus loh, ya, kalau nggak salah ya. Betul. Nah, tren kemenangan ini juga berbanding balik dengan AS Roma, AS Roma. yang kemarin-kemarin sebenarnya mereka Awal-awal ya. tampil baik, awal baik, sangat baik, mereka banyak meraih poin. Tapi terakhir memang tersandung oleh klub besar ya memang. Tapi bukan karena Romanya mainnya jelek, bukan. Tapi memang ada ketidakberuntungan. Misalnya melawan AC Milan ya. Itu sangat rame, pertandingan sangat seru sekali waktu Dan memang itu. bagus AS Romanya ya. Iya, dan Roma bukan tim kacangan ya. Dengan perubahan-perubahan yang dilakukan Mourinho, mereka punya banyak peluang. Iya. Bahkan Milan mungkin boleh dibilang nyaris kalah gitu ya. Iya. Tapi Roma terus Spartan ya melawan klub besar Iya. dengan pemain-pemain yang mungkin tidak banyak dikenal sebelumnya, tapi sekarang pemain-pemain Roma mulai Moncer ya. moncer ya. Dan tidak jelek, mereka di posisi kelima ya. Dan mungkin lebih baik daripada Juventus. Iya. Sangat Iya. jauh dari Juventus ya. Lebih baik dari Juventus, dan Betul. saya kira pertandingan nanti juga seru. Iya. Mourinho bukan pelatih yang miskin strategi, dan Simone Inzaghi saya lihat mungkin dia tidak dalam sebagai pemain tidak setenar kakaknya Filippo, tetapi Inzaghi, di ya. dalam dunia kepelatihan dia pernah menangani Lazio ya, yang justru juga bisa sedikit mengangkat Lazio. Artinya dia sudah punya pengalaman. Nah, ketika dia menerima tantangan sepeninggal dari Antonio Conte, nah ini yang diharapkan manajemen Inter ini, yang katanya sulit untuk diajak maju menurut Conte. Nah, tapi di Inzaghi tetap kelihatan bagus. Misalnya ada pemain dari buangan dari Roma. Ya. Siapa pemain Serbia? Iya. Ya, striker itu. Tapi di Roma dia menggantikan posisi Lukaku, itu juga Jadi, tajam ya? ya. Betul. Artinya tidak kemudian down ya. Dia mengambil pemain yang ya mungkin dikatakan murah ya dari AS Roma, yang mungkin dia merasa akan tergeser dengan adanya Mourinho. Mourinho kan tentu dia lebih suka yang muda seperti Tammy Abraham misalnya, dalam strategi untuk sebagai ujung tombak. Nah itu Inzaghi bisa meramu itu. Nah di situ akan bertemu dengan strategi arah Mourinho. Kadang Mourinho itu strateginya menjengkelkan banget gitu. Kan kita bisa lihat dulu waktu Mourinho nangani Madrid misalnya. Bagaimana seteru pada satu kali pertandingan Madrid dibantai 5-0 oleh Barcelona, ya. Tetapi dalam perebutan Piala Raja, Barca kalah oleh Madrid 2-1. Ya. Nah, itu yang di luar dugaan. Jadi Mourinho itu kadang punya strategi yang tidak bisa diterka ya istilahnya. Yang sulit kadang, yang membuat. Dan Mourinho sudah pengalaman banget ya. Dia menangani Porto juara champion. Betul. Ya. Kemudian Inter Chelsea, Inter Milan juara champion. Nah sekarang Real Madrid juga juara La Liga. Artinya yang ditangani Mourinho itu bukan hanya kemarin saya lihat gagal dia ke MU ya. Ke MU. Iya betul. Hanya terpuruk di situ. Nah berarti kalau sekarang bisa dibilang Mourinho sudah meninggalkan taktik lamanya. Kalau dulu dikenal sebagai parkir bus ya. Mungkin ketika di Chelsea seperti itu, atau
sebenarnya Mourinho bisa dengan asal dengan tapi kalau dilihat kemarin dalam beberapa pertandingan yang dilakukan oleh Roma, itu Roma bermain menyerang, dan kita tahu waktu nangani Madrid juga dia agak sedikit bertahan, karena pasti Barcelona akan menguasai banyak bola permainan ya, tapi dia melakukan strategi efektif dengan sedikit menyerang tapi menghasilkan sesuatu, menghasilkan gol. Nah ini Mourinho ini jagonya ini. Betul. Dan mereka dan timnya banyak sekali, dia punya tim-tim yang khusus ya. Baik. Dan kita juga nanti akan membahas liga di timnas kita, Bung Dirham. AFF. AFF saat ini masih berlangsung, nanti tanggal 5, besok mulai, Bung Dirham. Nanti kita akan bahas itu lebih detail lagi, jadi pastikan masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik. Kembali lagi untuk program Siul edisi hari ini, kawan. Dan tadi kita sudah bahas persepak bolaan di Eropa sana. Kita kembali ke tanah air, Bung Dirham, di mana pada kali ini timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong akan berlaga di gelaran AFF Cup 2020 ya. Nah, kita Indonesia satu tim dengan Kamboja, Laos, Malaysia, dan di situ juga ada juara bertahan Vietnam. Nah, kira-kira Bung Dirham di laga Piala AFF 2020 ini peluang seperti apa sih yang akan didapatkan nanti dari tim asuhan Sintayong ini, Bung? Ya, memang ini harapan masyarakat ini besar sekali, walaupun kelasnya AFF ya. Karena kita selalu hanya di paling final ya. Mentok gitu ya? Ya, final atau semifinal, bahkan tidak masuk final pernah juga. Masuk semifinal aja nggak masuk gitu. Di penyisian kalah gitu. Nah ini ada harapan besar ketika pelatih sekelas Sintayong ya, pelatih yang pernah menaklukkan tim nasional Jerman di Piala Dunia di Rusia beberapa 2018 waktu lalu ya. Ini nama besar Sintayong ini sebenarnya menggetarkan banyak tim lain ya. Tim lawan ya. Bahkan terakhir kemarin kita bisa menang dalam sebuah uji coba, menang besar 4-1 atas Myanmar yang selama ini cukup sulit untuk kita kalahkan ya. Tapi kemarin justru mudah 4-1 kita habisi. Nah, itu banyak yang menyoroti, terutama permainannya sudah dinilai jauh berbeda ya. Kemudian jadi kalau dilihat dari skema formasi pemain itu kan misalnya antara tim U23 kita misalnya dengan tim nasional yang sekarang itu tidak jauh berbeda kan. Ya banyak misalnya pemain, ada Witan, ada backnya Pratama Arhan, kemudian Sarian, terus back kanan Asnawi Mangkualam. Yang sebelumnya adalah juga mereka dari tim SEA Games, terus dari tim junior ya. Memang ada banyak harapan dengan banyak pemain muda. Yang senior kan bisa dihitung, misalnya Victor Ebonebu, terus Fahrudin Arianto. Yang lain kan masih di bawah 30 semua, masih 27, 25 yang saat usia emas. Nah ini kita berharap timnas kali ini bisa berprestasi lah. Dan kita sudah sebenarnya kalau dilihat dibandingkan dengan Vietnam itu kita sudah ketinggalan. Vietnam sudah di tingkat junior aja sudah kelasnya seperti Arab Saudi. Kemudian di timnas senior mereka walaupun gagal mungkin di Piala Dunia, tapi penampilannya cukup mengejutkan. Artinya tidak selalu kalah mencolok menghadapi tim-tim besar, misalnya Jepang ya, menghadapi Korea, menghadapi masih bisa Saudi ya tidak jelek-jelek amat lah. Permainannya banyak yang, jadi mereka sudah mentasbihkan diri sebagai tim yang levelnya sudah kelas Asia atas. Nah, ada kemungkinan di Piala AFF ini Vietnam menurunkan tim lapis kedua, karena kan mereka juga apakah mereka dengan tim mudanya atau kita nggak tahu, karena pelatihnya juga sama-sama Korea yang juga punya strategi yang saya kira Sintayong lebih diperhitungkan ya, nama Sintayong, walaupun mungkin pelatih Vietnam
apa namanya? Saya lupa. Siapa dia? Sulit namanya. Nama Korea itu ya. eh, juga di level Asia mereka sudah menjadi raja lah kalau kita lihat ya. Asia Tenggara. Ya Asia Tenggara. Thailand pun mungkin sudah ketinggalan dibanding Vietnam misalnya. Yeah. Nah ini kebetulan satu grup ya, ada Malaysia, ada Vietnam. Nah di pertandingan pertama kita menghadapi dua negara yang levelnya masih harusnya gampang bisa kita atasi lah. Kamboja, Laos itu selalu menjadi lumbung gol kita. Nah kita berharap tim nasional ini lebih apa ya, lebih punya greget ya. Karena memang kalau kita hadapkan ya seperti ketika terakhir Piala Dunia di Uni Emirat lalu itu kan, ketika kita harus bisa mengimbangi Thailand 2-2, itu sebuah menurut saya sebuah prestasi juga walaupun kalah dengan Emirat Arab. Tapi kemarin di pusat pelatihan secara serius di Turki selama 20 hari itu sedikit paling tidak ada angin baru lah. Walaupun sebenarnya terlalu dini untuk menargetkan juara karena baru kemarin Sintayong terus terkendala COVID dan pusat TC itu juga mengalami kendala-kendala lain ya. Apalagi ini kan di AFF ini kan sudah disoroti ini banyak pihak nih. Vietnam dan Indonesia sudah kemarin ya kalau nggak salah mengajukan keberatan terhadap cara tuan rumah dalam menyajikan makanan. Dikritiki tim Indonesia dan mengajukan keberatan karena memang tidak ada model prasmanan ya. Pemain sudah dipakai istilahnya nasi kotak atau apa gitu ya. Sudah ada kemasannya. Nah itu dianggap tidak manusiawi oleh asisten pelatih kita dan Vietnam juga mengajukan keberatan. Nah kita ini harus yang kayak gini non teknis ini sebenarnya penting. Kenapa? Ini untuk gizi pemain. Ini harusnya kita punya tim sendiri, misalnya KBRI misalnya bawa kru disiapkan tukang sendiri masak, yang sesuai dengan makanan kita. Ya bukan hanya sesuai tapi yang sesuai dengan gizi. Iya betul. Karena kan belum tentu kalau kita amati baik di klub besar pun gizi ini sangat sedikit bila kita bandingkan dengan klub-klub di Amerika Latin misalnya. Amerika Latin aja kita jangan ke Eropa. Betul. Itu banyak yang harus dikritisi misalnya dalam penyajian karbohidrat ya. Tapi karbohidrat yang misalnya kalau di Uruguay dulu tim nasional kita agak kaget karena nasinya dicampur susu. Agak aneh juga. Agak aneh, tapi sebenarnya itu untuk perbaikan gizi. Nah, yang seperti itu seringkali luput terabaikan dari, ya. Padahal itu penting ya. Karena saya sendiri ketika menghadapi dulu ikut menangani sebuah klub lokal itu pun dalam hal itu kadang kita terabaikan ya. Misalnya sebelum main ya mestinya makanan segala macam itu sudah diatur gitu. Jadi pemain itu asupan gizinya benar gitu. Nah, itu yang saya kira sebagian besar masih banyak. Ya mungkin sudah ada yang menerapkan di Indonesia tetapi masih bisa dihitung lah dengan kurang ya, masih kurang ya. Kalau di grup ini nanti di AFF di grup B kita kelihatannya lebih masih punya peluang ya, walaupun ada Malaysia dan Vietnam. Karena Vietnam dengan tim utama, Malaysia pun saya belum tahu kekuatannya seperti apa. Kalau misalnya kemarin seperti itu ya ramai lah dengan kita. Kemudian di grup A misalnya Thailand, Myanmar, Singapura. Ya, itu yang Myanmar mungkin nggak masuk hitungan ya, Singapura dan Thailand. Lah. Nah itu kalau kita misalnya jadi runner up grup, kita akan menghadapi Thailand pasti. Juara grup. Kita harus menang. Nah di semifinal. Nah paling nggak ketemu sama Singapura ya Bung Didam ya. Nah, kalau Singapura kita masih sedikit unggul. Gampang lah ya. Masih sedikit unggul. Nah, saya katakan untuk tahun-tahun ini kalau
mungkin 8 tahun yang lalu kita memang agak sulit menghadapi Singapura ya, atau 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang kita sudah punya tim junior yang bagus lah. Yeah. Secara database-nya juga bagus. Apalagi ini tim U18 kemarin saya lihat uji coba di Turki juga kelihatannya cukup bagus ya. Mudah-mudahan seperti eranya lebih dari eranya Indra Safri ya. SEA Games ya. Ya. Baik. Yang terakhir Bung Indra, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi sebelum kita akhiri untuk perbincangan sore hari ini. Ya memang kita bisa menyoroti ya kaitannya dengan COVID. Di Jerman penonton sudah mulai akhir nanti sudah Diperbolehkan tidak diperbolehkan lagi nonton karena mengkhawatirkan nanti melonjaknya COVID di akhir tahun. Yeah. Nah Indonesia nggak tahu seperti apa, ada kemungkinan juga seperti karena masih ada larangan untuk menonton juga. Nah kalau itu memang harus mutar otak bagaimana klub ini tetap bisa beroperasi ya. Yeah. Apakah ada penghematan di Eropa pun terjadi penghematan yang pemain harus dipotong gajinya karena pemasukan dari klub juga berkurang. Nah ini kita tetap waspada untuk menghadapi katanya ada informasi jenis varian baru ya. Omikron. Ya Omikron itu. Nah ya kita selalu jaga diri, tetap prokes ya. Tetap sebenarnya kekuatan dari kita adalah imun. Imun itu bisa didapat dari makanan asupan yang benar, misalnya buah-buahan ya. Yeah. Karena memang belum ada obatnya secara spesifik ya. Yang kedua kita ya tidak terlalu was-was lah, tetap beraktivitas tapi tetap kita prokesnya ketat ya. Orang terlalu banyak kerumunan tapi pilih gitu. Baik. Ya itu yang paling penting dan semoga timnas kita bisa menjadi yang terbaik di Asia. Baik, terima kasih sekali lagi Bung Indra untuk kehadirannya sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ozi pamit undur, selamat sore, salam olahraga.